Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurdin SHG SPD. Pada kesempatan ini akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran sebagai salah satu tugas dalam rangka uji kinerja PPG Agama dan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 254141340 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga pengambilan video ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya, kita bertemu lagi melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin, dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu KD 303, itu tentang walisom atau perkembangan Islam di Pulau Jawa. Oleh karena itu, semuanya, marilah kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Walaupun hadir semua, marilah kita checking peserta dengan melakukan absensi sebagaimana biasa. Absensi pembelajaran. Kelas 12 PK 2. Izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 9 bulan 10. Aisyah, Andin, Anggi, Afika, Indina, Firza, Jaida, Haifa, Ipa, Indana, Yahwa, Laila, Hansa, Marwa, ya, Miski hadir, ada Naila, Najwa, Naisa, Sabila, Suci, ada Tidak, Wafa, Zulfa. Yang tidak tentunya ini hurufnya kecil dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Pembelajaran yang telah kita lakukan minggu kemarin itu berhubungan dengan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Kita mengenal istilah apa? Ayo, masih lupa? Kita mengambil pemimpin, pelindung, penolong kita itu dari orang-orang yang bukan orang yang berbaik, itu pelindung, penolong atau pemimpin. Yang kedua, itu di Jawa itu identitasnya kerajaan apa? Atau di Indonesia? Majapahit agama Buddha. Kalau Hindu di Palembang, Sri Wijaya. Hindu yang paling tua di Indonesia? Kutai di mana? Bali. Di Kalimantan. Kutai di Kalimantan adalah simbol agama atau kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia. Kutai, kemudian di Kalimantan ada agama apa? Kerajaan Sriwijaya, dan di Jawa itu Buddha apa? Majapahit. Itu simbol-simbol yang memperlihatkan kepada kita di Jawa, ternyata di Indonesia khususnya Islam belum masuk ke Indonesia, ada agama-agama Hindu dengan simbol kerajaan tersebut. Selanjutnya, nah ini nama-nama para pendahulu Muslim di Pulau Jawa yang kita kenal dengan istilah wali. Lalu muncul di sini sudah ada proyektornya, yaitu KPT atau PowerPoint yang telah dibuat. Bisa? Ya. Nah, karena dakwah itu masih tersemat di pundak kita masing-masing. Kewajiban dakwah sesuai dalam Al-Quran surat Al-Imran 104 dan 110 kan, bahwa dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim dan belum pernah dicabut oleh
karena itu kita wajib meneladani kebijakan-kebijakan atau apa-apa yang dilakukan oleh mereka dan diterapkan di masa ini. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, marilah kita lihat itu tujuannya. Selanjutnya mana artinya kita lihat abad 14, 15. Jadi kalau Islam masuk ke Nusantara abad ke-1 Hijriah atau abad ke-berapa Masehi? 7 Masehi. Apakah karena laut atau karena luasnya laut pegunungan di Sumatera sehingga susah untuk sampai ke mana? Ke Pulau Jawa, sehingga Islam bisa masuk, baru masuk oleh wali itu sekitar abad ke-7 ke-14 dan 15 Masehi atau 7 Hijriah. Jadi butuh waktu selama itu. Nah itu kan satu. Yang kedua, kan wali songo berpengaruh juga. Melalui jalur apa wali songo? Melalui jalur perdagangan. Jalur laut, kapal. Jadi jalur laut atau pelayaran di lautan, sehingga sampai ke Pulau Jawa. Itu. Jadi itu pengantarnya. Selanjutnya, jadi kondisi awal di Pulau Jawa kesimpulannya pada waktu itu masih di sebagai bentuk orangnya berpengaruh atau apalagi orangnya suci lahnya, terdidik, kemudian mengaktivitas bagus, berdakwah Islam, sehingga dikatakan oleh orang-orang kita baik karena orang-orang yang berdakwah ini baik, dianggap berperilaku bagus, baik, sopan atau mulia atau suci. Orang-orang Jawa menyebutnya dengan sunan. Sunan ini jadul kata apa? Susuhunan, yang kemudian muncul kata sunan. Artinya apa? Sebuah simbol penghormatan dari masyarakat kepada mereka karena kemuliaannya. Seperti mereka memuliakan rajanya. Jadi bagaimana menghormati raja? Seperti itulah mereka lakukan kepada para wali ini. Semuanya untuk lebih jelasnya lagi, pembelajaran pada hari ini insya Allah dengan menggunakan model problem based. Masing-masing kelompok nanti akan dibagi LAPD, tempat kerja yang kita miliki dalam bentuk kemampuan literasi kita. Bisa menggunakan laptop atau buku paket atau yang lainnya, bisa menjurnal, itu bahannya yang ada di LKP. Dan nanti dalam pembelajaran ini nanti, ya, jangan berapa hanya. Jadi ini akan kita pakai untuk pembelajaran biasa. Ada teknik kerjasama, keaktifan, partisipasi, inisiatif. Kalau kemampuan menjawab atau argumentasi, ada memberi masukan atau saran, itulah kemampuan menjawab, itulah keterampilan. Ya, silakan dimulai diskusi. Kalau ada yang salah sesuai dengan yang ada di masing-masing, katanya pernah tinggal di Campuran. Sudah tinggal di mana? Di Cambang, bebas. Data itu memang tidak valid, tidak yang dasarnya, gimana belajarnya, orang tuanya, keluarganya, lokasi muridnya. Apa? Kan berhubungan dengan saya, dengan seni. Nah, itu pelajarannya di mana kalau ada. Metode.
2012 lupa setahun sudah. Baik, Pak. Kamboja. Kalau sekarang dia wilayah Vietnam. Telah diketahui mendengar kemuliaan. Jadi menyampaikan yang di RKPD. Dengan menciptakan peraturan. Mulai. Siapa? Itu akan terbakar itu. Ya. Di sini dengan kelompok masing-masing, nanti yang lain mendengar. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan versi biografi wali songo. Nama wali yaitu Maulana Muhammad Ibrahim, asal dari Samarkand, disebutkan sejarah dan keturunan Arab dari agama Muslim. Lokasi dakwahnya adalah pemerintah Surabaya lalu menyebar ke daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Media yang digunakan adalah pendidikan dan pengajaran langsung di pesantren, perilaku teladan, pernikahan dan hubungan. Ia menikah dengan keluarga bangsawan Majapahit dan kegiatan sosial dan budaya. Langkah-langkah atau strategi dakwah yang dilakukan adalah pendekatan budaya, menghargai adat istiadat setempat. 2. Membangun keteladanan, menumbuhkan perilaku jujur, sopan dan bijak di masyarakat. Pendidikan dakwah melalui Terima kasih. Kelompok kelompok Sunan Bonang. Presentasikan hasil diskusinya seperti yang Agama dan pengetahuan dari Sunan Ampel, Tenaga Kerja Spesialis Kediri, Jawa Timur. Media yang digunakan itu ada sastra, seni musik, gamelan, dan seniman Jawa. Langkah-langkah atau strategi dakwah yang dilakukan. Pendekatan keunggulan dan kesenian dengan menciptakan karya sastra seperti Kembang Solo, misalnya Mawali dan menggunakan gambar. Wayang sebagai media untuk mendiskusikan ajaran Islam secara damai dan adaptif kepada masyarakat yang masih mengalami kekayaan negara. Ajaran atau iman yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita menggunakan cara pendekatan kesenian. ya, terima kasih. Terakhir, kelompok 4 Sunan Derajat. Sunan apa? Derajat. Ya. Silakan. Malamnya ke sana. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini apa ajaran utama oleh Sunan Derajat? Apa dia lain? Apa? Oh ya. Masih semangat? Ya. Apalagi kalau ada lagu ya. Kita bagus ya. Nah, kita bernyanyi wali songo agar lebih ceria dan lebih bersemangat lagi.
Ya, terima kasih. Aplaus buat Najwa. Dan barangkali ada lagi kelompok apa siapa? Saya Detik. Ya, silakan bertanya. Ya. Izin bertanya. 1, 2, 3. Bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Poin-poin utama dari ajaran Sunan Guru adalah yang pertama ada paling yaitu 7 falsafah hidup. Ajaran ini mencakup 7 prinsip dasar menjadi pedoman hidup. Terus ada membangun resep kiasin suasana, itu membuat senang adalah wajib. Ada janji soal berboleh dan waspada. Saat berkira kita harus tetap ingat dan waspada. Berilah tongkat kepada orang kita, membantu orang membutuhkan dan memberi keterbatasan. Berilah makan pada orang lapar, memenuhi kebutuhan dasar orang yang kelaparan. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Untuk hari ini, untuk penutup di acara kita mengenal bagaimana para wali berdakwah, kemudian apa strateginya, lalu apa ajarannya. Kita tadi dengar ketika membahas ajaran atau strategi yang mereka lakukan, itu ternyata karena beliau ada di Gresik, sedangkan Gresik itu adalah pinggiran dari kerajaan Majapahit. Seperti ada di masyarakat yang terpinggirkan dari kehirup-pikukan Majapahit. Glamor Majapahit tidak dirasakan oleh warga di situ. Oleh karena itu, Sunan Giri mengadvokasi mereka, membela mereka dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan bagaimana bercocok tanam, mengajarkan bagaimana berdagang, kan begitu. Jadi situasi yang ada di situ itu yang diperhatikan oleh wali. Yang kedua, Sunan apa? Sunan nanti yang belum ya, yang belum dibahas Sunan Kudus. Sunan Kudus kan kita kenal dengan tradisi apa? Menghormati warga sekitar, toleransi. Karena di Kudus Jawa Tengah itu mayoritas agamanya agama Hindu, sedangkan agama Hindu memuliakan binatang bernama sapi. Jadi sapi itu bagi orang ini mulia. Sedangkan di kita ada tradisi berkurban. Nah, Sunan Kudus membuat kebijakan bahwa kita tidak memotong sapi untuk menghormati orang-orang Hindu. Sehingga orang Hindu sangat dihargai oleh mereka. Kalau makan sapi sih, makan daging sapi mungkin boleh saja ya, mungkin beli atau menyembelihnya di mana gitu. Jika bisa dilakukan. Inilah ajaran-ajaran yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran Wali Songo ini. Akhirnya dari semuanya mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Jadi Nabi atau Pak Wali hanya menyampaikan Islam seperti apa dengan cara yang baik, menggunakan media yang ada di masyarakat sehingga mereka tanpa paksaan dengan sukarela memilih Islam sebagai agama negeri. Yang keempat, apa hikmahnya? Hikmahnya bagi kita adalah karena dakwah itu ada juga di pundak kita masing-masing. Kewajiban dakwah masih wajib bagi kita masing-masing, dimanapun juga kita berada, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, wajib berdakwah masih ada. Kewajiban berdakwah masih tertangkap di pundak kita. Karena itu kita ambil hikmah dari dakwah para wali ini. Kira-kira seperti apa dakwah kita di hari ini, dan ini menjadi bahan pemikiran kita, menjadi bahan pemikiran atau referensi bagi kita untuk melaksanakan dakwah. Kira-kira ayo tanya. Hari ini insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.